Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal prediksi ya, ujian sekolah kelas 6 SD tahun 2022. Soal ini adalah kumpulan prediksi soal-soal ujian sekolah IPA 2022 yang diambil dari latihan soal atau ujian sekolah yang sudah lewat ya. Jadi ini boleh kita gunakan sebagai bahan kita untuk belajar atau persiapan ujian nanti. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kaktus merupakan tumbuhan xerophyt yang mampu hidup di daerah panas dan kering, seperti gurun pasir. Bentuk daun seperti yang dimiliki oleh kaktus berfungsi untuk A. Mengusir serangga pengganggu, B. Membantu proses fotosintesis, C. Menyimpan cadangan air, D. Mengurangi penguapan. Tentu jawabannya D. Mengurangi penguapan. Jadi teman-teman, nanti ada beberapa soal yang mirip-mirip seperti ini ya. Yang sering muncul itu salah satunya adalah pohon jati ya, ketika dia menggugurkan daunnya itu fungsinya untuk apa ya? Fungsinya juga sama, yaitu untuk mengurangi penguapan ya. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar-gambar berikut. Di sana ada gambar ikan paus, elang, dan juga ikan hiu ya. Cara perkembangbiakan hewan A, B, dan C secara berurutan adalah A. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. B. Vivipar, ovipar, dan ovovivipar. C. Ovovivipar, vivipar, dan ovipar. D. Vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Tentu jawaban yang benar adalah B. Vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Perhatikan, vivipar itu adalah melahirkan, ovipar bertelur, ovovivipar bertelur melahirkan ya. Kemudian teman-teman, soal yang ketiga, dalam rantai makanan peran musang, elang, dan burung adalah, perhatikan teman-teman, di sana ada gambar yang ada di bawah. Ada padi, burung, kemudian musang, kemudian pengurai, kemudian padi, tikus, ada ular, dan juga ada elang serta pengurai. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk mengisi peran-peran mereka adalah A. Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. B. Konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 1. C. Konsumen 3, konsumen 4, dan konsumen 2. D. Konsumen 4, konsumen 3, dan konsumen 1. Jadi jawaban yang benar adalah B ya, konsumen 2 yaitu peran musang, konsumen 3 yaitu peran elang, kemudian konsumen 1 yaitu peran burung. Jadi jawabannya B ya. Jadi teman-teman, untuk memahaminya apa itu konsumen serta apa itu produsen, silakan di komentar ya, di kolom komentar. Kemudian teman-teman, soal yang keempat, hewan di bawah ini memiliki kemampuan untuk mengelabui musuhnya dengan cara A. Mimikri, B. Kamuflase, C. Autotomi, D. Menggulung. Ya, tentu jawabannya benar adalah C ya, autotomi. Jadi autotomi itu adalah pemutusan bagian tubuh hewan ketika diganggu untuk mencoba melarikan diri dari musuhnya, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh cicak ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Tahapan metamorfosis pada hewan berikut yang dapat menguntungkan bagi industri kain sutra ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Ya, tentu adalah D4, yaitu pada metamorfosis pada fase ulat ya. Jadi ulat itu sangat berguna bagi para industri kain sutra ya. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang keenam. Pada rantai makanan yang berperan sebagai produsen ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Jadi teman-teman, jika kita mengetahui apa itu produsen dan apa itu konsumen pada rantai makanan, maka kita langsung tahu apa jawabannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah A1. Jadi rumput disebut sebagai produsen. Jadi produsen itu pada rantai makanan adalah makhluk hidup yang mampu atau yang bisa membuat makanannya sendiri. Jadi makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri adalah hanya tumbuhan. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang ketujuh. Tanaman di bawah ini tumbuh di daerah
A. Halofit, B. Xerofit, C. Hidrofit, D. Hygrofit. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C. Hidrofit, karena itu merupakan tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai adalah yang hidup di daerah basah dan di air. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Fungsi bagian telinga yang ditunjukkan anak panah pada gambar di bawah ini adalah A. Meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian dalam, B. Menangkap getaran bunyi, C. Menjaga keseimbangan tekanan udara, D. Mengolah dan meneruskan getaran ke otak. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian dalam. Karena pada gambar yang ditunjukkan itu merupakan bagian dari telinga bagian tengah, yaitu bagian gendang telinga. Jadi gendang telinga berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian dalam, ya. Kemudian teman-teman, soal yang ke-9, berdasarkan jenis makanannya, kedua hewan tersebut dimasukkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu A. Pemakan dedaunan, B. Pemakan biji-bijian, C. Pemakan daging, D. Pemakan nektar. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Pemakan nektar. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-10. Fungsi organ pencernaan pada nomor 2 adalah A. Menyerap sari-sari makanan dengan bantuan jonjot usus, B. Tempat pembusukan makanan, C. Menghasilkan enzim pepsin dan renin untuk mencerna protein, D. Mengolah makanan secara mekanik. Jadi yang ditunjukkan pada gambar 2 adalah lambung. Jadi salah satu fungsi lambung juga menghasilkan enzim pepsin dan renin untuk mencerna protein. Jadi jawabannya C, ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Fungsi kaki burung yang ditunjukkan pada gambar secara berurutan adalah A. Kaki burung A untuk bertengger di ranting, sedangkan kaki burung B untuk mengais tanah. B. Kaki burung A untuk memanjat pohon, sedangkan kaki burung B untuk berenang. C. Kaki burung A untuk mengais tanah, sedangkan kaki burung B untuk mencengkeram mangsa. D. Kaki burung A untuk memanjat, sedangkan kaki burung B untuk mencengkeram mangsa. Tentu dari gambar kita lihat, jawaban yang benar adalah C, ya. Kaki burung A untuk mengais tanah, sedangkan kaki burung B untuk mencengkeram mangsa. Terlihat dari bentuk kuku yang terdapat pada kaki burung masing-masing. Kita lanjut teman-teman, soal yang ke-12. Hewan di bawah ini melindungi dirinya dari serangan musuh dengan cara A. Mengeluarkan tinta hitam, B. Berlindung dalam cangkang, C. Menggulungkan dirinya, D. Mengubah warna kulitnya. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, menggulungkan dirinya. Jadi pada gambar itu merupakan gambar terenggiling, ya. Jadi terenggiling melindungi dirinya dari musuhnya dengan cara menggulungkan dirinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-13. Jenis sendi yang terdapat pada bagian tubuh yang ditunjuk oleh angka 2 dan 3 berturut-turut adalah A. Sendi putar dan sendi peluru, B. Sendi engsel dan sendi peluru, C. Sendi pelana dan sendi engsel, C. Sendi pelana dan sendi peluru. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Sendi pelana dan sendi engsel. Kemudian teman-teman, soal yang ke-14. Fungsi organ yang ditunjuk oleh huruf X pada proses pernapasan adalah A. Menghasilkan lendir, B. Tempat pertukaran udara pernapasan, C. Mencegah masuknya karbon dioksida, D. Menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Fungsi organ pencernaan pada nomor 5 adalah A. Tempat terjadinya penyerapan air pada sisa makanan, B. Tempat terjadinya pencernaan makanan secara mekanis, C. Tempat pengasaman makanan oleh klorida, D. Tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Nah, pada gambar yang ditunjuk pada gambar nomor 5 itu merupakan usus halus. Jadi usus halus berfungsi untuk terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Jadi jawaban yang benar adalah D, ya.
Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-16. Hewan berikut melindungi diri dari musuhnya dengan cara A. Mengeluarkan tinta hitam, B. Berlindung dalam cangkang, C. Menggulungkan dirinya, D. Mengubah warna kulitnya. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, mengeluarkan tinta hitam, karena itu merupakan hewan cumi-cumi. Jadi cumi-cumi melindungi dirinya dengan mengeluarkan tinta hitam. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-17. Hewan berikut mengelabui musuhnya dengan cara A. Mimikri, B. Kamuflase, C. Autotomi, D. Mengeluarkan tinta. Tentu teman-teman jawaban yang benar adalah A. Mimikri, ya. Jadi itu adalah hewan bunglon. Jadi bunglon mengelabui musuhnya dengan cara mengubah warna kulitnya. Jadi mengubah warna kulitnya disebut mimikri. Buat teman-teman yang ingin tahu apa itu kamuflase atau perbedaan mimikri dengan kamuflase, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Bagian yang ditunjuk pada nomor 2 dan 3 secara berturut-turut adalah A. Kelopak dan bakal biji, B. Mahkota dan kepala putik, C. Benang sari dan tangkai bunga, D. Kepala sari dan dasar bunga. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, mahkota dan kepala putik. 2 itu merupakan mahkota bunga dan nomor 3 itu merupakan kepala putik. Kepala putik biasanya berada di bagian tengah bunga. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-19. Perhatikan tabel berikut ini. Sumber daya alam ada di sana nomor 1 intan, 2 gas alam, 3 tanah, 4 kayu, 5 nikel, dan 6 cahaya matahari. Pertanyaannya, kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan nomor A. 346, B. 236, C. 345, D. 123. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. 3 itu tanah, 4 itu kayu, 6 itu cahaya matahari. Jadi 346, tanah, kayu, cahaya matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian teman-teman, soal yang ke-20, bentuk penyesuaian diri tumbuhan pada gambar untuk melindungi diri adalah A. Mengatupkan daun saat disentuh, B. Memiliki duri yang tajam, C. Mengugurkan daun, D. Menghasilkan racun. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menghasilkan racun. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-21. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada pipet di dalam gelas yang berisi air. Dia agak begitu bengkok sedikit. Kemudian ada seorang gadis sedang bercermin, ya. Jadi sifat cahaya yang ditunjukkan oleh gambar adalah A. Pembiasan, pemantulan, B. Pemantulan, pembiasan, C. Penguraian, perambatan, D. Perambatan, pemantulan. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Gambar A itu merupakan gambar pembiasan. Kemudian gambar B adalah sifatnya pemantulan. Jadi jawabannya benar adalah A, pembiasan dan pemantulan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-22. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada rice cooker, ada kipas angin, kemudian ada senter dari listrik, ya, kemudian ada TV. Benda yang mengalami perubahan energi yang sama adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. 3 dan 4, yaitu senter itu kemudian TV. Karena apa? Sama-sama energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-23. Jika saklar 1 atau S1 dihubungkan dan saklar 2 S2 dilepas, lampu yang akan padam adalah, perhatikan gambarnya, di sana ada saklar 1 dilambangkan dengan S1 dan saklar 2 dilambangkan dengan S2. Ya. Jadi lampu yang akan padam adalah A. Lampu 6, B. Lampu 4, C. Lampu 3, D. Lampu 5. Tentu dari sana kita lihat bahwa yang padam itu adalah C, ya, lampu 3. Sangat jelas sekali, ya teman-teman.
Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-24. Perhatikan gambar di samping ini. Di sini adalah gambar ada blender ya. Perubahan bentuk energi yang terjadi pada alat tersebut digunakan adalah A. Energi listrik berubah menjadi energi kimia. B. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. C. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi. D. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-25. Nama planet yang ditunjuk pada nomor 7 adalah A. Saturnus, B. Bumi, C. Neptunus, D. Uranus. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, Uranus. Jadi planet yang ditunjuk nomor 7 secara berurut dari 1 sampai 7 itu merupakan planet Uranus. Ya teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-26. Proses siklus air yang ditunjuk pada A dan D berturut-turut adalah A. Infiltrasi kondensasi, B. Presipitasi limpasan, C. Kondensasi evaporasi, D. Evaporasi transpirasi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, evaporasi dan transpirasi. Artinya sama-sama penguapan. Nah, kalau evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi. Sementara transpirasi adalah penguapan dari tumbuhan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal 27. Untuk menjaga agar tulang tetap kuat dan sehat, jenis makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang mengandung A. Vitamin dan lemak, B. Natrium dan kalsium, C. Karbohidrat dan lemak, D. Vitamin D dan kalsium. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-28. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Istirahat yang cukup. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Melakukan kebiasaan merokok. 4. Mengonsumsi makanan bergizi. 5. Mengonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi. Kegiatan yang menunjukkan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, 1, 2, dan 4. Kemudian teman-teman, soal yang ke-29. Berikut merupakan penyakit yang menyerang sel-sel darah merah adalah A. Hepatitis, B. Leukemia, C. Hipertensi, D. Diabetes mellitus. Tentu jawaban yang benar adalah B. Leukemia. Jadi leukemia adalah yang mana penyakit lebih banyak sel darah putih daripada sel darah merah. Artinya sel darah putih melawan atau menyerang sel-sel darah merah. Kemudian teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-30. Penyakit yang disebabkan pola makan yang tidak teratur dan stres adalah A. Osteoporosis, B. Rakitis, C. MAH, D. Tuberkulosis. Tentu jawabannya benar adalah C. MAH. Jadi penyakit MAH itu disebabkan karena pola makan yang tidak teratur serta tingkat stres yang tinggi. Jadi teman-teman, tingkat stres yang tinggi itu mampu menimbulkan penyakit MAH ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan prediksi soal IPA ya, ujian sekolah tahun 2022. Semoga latihan soal ini bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat belajar di rumah ya teman-teman. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa teman-teman di lain video. Terima kasih.